sekalian, narasumber kita kali ini, beliau menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Padmanaba, Yogyakarta. Dan beliau melanjutkan pendidikan strata 1 pertanian di jurusan Tanah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana di IPPM Menteng, Jakarta. Beliau juga pastinya aktif dalam berbagai macam kegiatan dan juga memiliki karya-karya luar biasa, diantaranya hadirin sekalian sebagai instruktur pelatihan CES Citra Emas di bidang kepribadian, komunikasi dan juga manajemen. Selain itu beliau juga aktif sebagai entrepreneur di bidang garment dan juga sebagai direktur di PT Citra Emas Sanjaya. Hadirin sekalian, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama, kita sambut narasumber luar biasa kita pagi hari ini, Ibu Herawati Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul meskipun melalui dunia maya. Jadi perlu saya sampaikan memang di saat ini ada dua dunia. Ya, kalau dulu ada dunia nyata dan dunia gaib, tapi kalau sekarang dunia nyata dan dunia maya. Jadi kita penduduk di dua dunia. Kalau penduduk di dunia kita punya KTP. Tapi kalau kita penduduk di dunia maya, berarti kita punya akun di media sosial. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki yang luar biasa. Yang jelas hari ini kita akan fokus kepada manusianya. Jadi kalau biasanya yang kita bahas revolusi industri 4.0, nah hari ini kita akan fokus ke society 5.0. Nah nanti mohon kalau ada masukan, ada pertanyaan, mohon teman-teman bisa chatting, Sokor bisa menyampaikan halaman berapa sehingga nanti kita menjawabnya akan lebih mudah karena slide kita cukup banyak tetapi waktu kita sangat terbatas. Nah, kenapa kok ada era society 5.0? Tadi sudah disampaikan Pak Basuki, saat ini sudah ada yang punya istri robot. Kenapa? Karena nurut katanya begitu. Jadi kalau ini nggak mungkin bisa melawan, kemudian kalau ada masalah dia bisa langsung dibuting awal. Nah ini ada degradasi peran manusia dengan adanya teknologi robotik. Ya, jadi langsung ke materi aja belum bisa di. Ya, jadi revolusi industri 4.0 ini dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia akibat teknologi robotik. Sehingga Jepang yang memiliki SDM yang dalam tanda petik sepuh ya, yang senior itu banyak, sementara yang masih produktif itu sedikit, merasa kesulitan karena tidak ada asisten yang atau menolong karena penduduknya terbatas. Sehingga apa? Dia meluncurkan era society 5.0 dan keseimbangan hidup. Nah ini saya kira kalau di Indonesia agak berbeda karena kalau kita justru generasi produktifnya banyak yang sering disebut sebagai generasi yang justru produktifnya banyak ya. Nah, kemudian belum bisa di-enter. Ya. Jadi sekilas revolusi industri itu sudah keempat ya. Dulu diketemukan mesin uap di tahun 1700, itu sudah mulai mengurangi peran manusia, kemudian tahun 1870 itu sudah mulai ditemukan listrik ya, James Watt, kemudian komputer tahun 69, tapi di Indonesia mungkin komputer itu baru tahun 80-an. Kemudian saat ini kita sudah era internet. Ya, sehingga saat ini di Indonesia semua masih bisa dipakai ya, tetapi fokus industri 4.0 ini masih kita upayakan terus-menerus. Nah, sekarang konsep yang society 5.0 ini berpusat pada manusianya atau human centered ya, tetapi tetap berbasis pada teknologi. Ya. Jadi kalau era society itu yang pertama adalah berburu, ya nomaden, kemudian yang kedua mulai bercocok tanam, agriculture, kemudian industri, dan yang keempat informasi dan
Jepang yang menginisiasi ada New Society 5.0. Nah, sistem kerja dari 5.0 ini adalah mentransformasi big data. Kenapa? Karena datanya itu cukup besar, cukup banyak, cukup variatif, sehingga bisa dikumpulkan dalam sebuah internet yang terhubung, dan ini akan mempengaruhi di segala bidang kehidupan kita. Ya, jadi memanfaatkan data, kemudian kita pakai internet, sehingga ini sangat membantu ya kehidupan kita di dunia ini ya. Nah, ini mungkin sekilas dan ini sudah banyak disampaikan. Jadi semua berbasis pada internet atau biasanya disingkat IoT ya, Internet of Things. Oke. Nah, tantangannya apa? Tadi Pak Basuki juga sudah menyampaikan, ternyata setiap kali perkembangan teknologi pasti disertai dengan masalah. Ibaratnya kita beli pisau, ada sisi positif dan ada sisi negatif, itu pasti. Tetapi kita lihat antara lain ya, memberikan banyak celah pada perekayasaan informasi, dan ini menimbulkan disinformasi keadaan ekonomi maupun politik global. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana hoax ya, itu berita bohong, yang itu dosa, dan bisa dibayangkan kalau satu orang itu berbohong, kemudian dilipat gandakan, hari kedua sudah 2, hari ketiga 4, hari keempat 8, dan seterusnya dalam sebulan itu sudah berapa. Jadi kalau kita berpikir dosanya itu sudah sangat-sangat banyak, tetapi karena pekerjaan kita itu menganggap hanya posting sesuatu yang iseng, tetapi kalau kita berpikir sampai ke dosa, wah ini bisa multi level dosanya karena pelipat gandaan dosa. Tapi sekaligus kalau itu positif berarti juga pelipat gandaan pahala. Dan ini tantangan buat kita semua, bagaimana nanti peserta webinar kali ini benar-benar jadi pribadi yang komunikatif, kemudian kita kalaupun menyampaikan informasi itu ya yang positif, kemudian ada ruhnya, ada jiwanya, sehingga benar-benar komunikasi yang kita harapkan itu komunikasi yang memang menyebarkan yang positif. Ya. Nah, ini sekilas saja. Jadi 5.0 itu mengedepankan 5 unsur keseimbangan kehidupan. Mulai dari spiritualitasnya, kemudian emosionalnya, intelektualnya, sampai ke fisik, sampai ke sosial. Artinya apa? Kita tidak sekedar fisikal. Tadi Pak Basuki juga sudah menyampaikan secara fisik kita sudah tergantikan oleh robot. Ya, tadi robot Sophie. Kemudian secara intelektual kita juga sudah tergantikan. Tentang emosional juga sedikit sudah tergantikan, meskipun tidak semua. Tapi spiritualitas saya kira robot tidak ada sama sekali dari sisi spiritualitasnya. Sehingga hari ini kita justru akan membahas dari sisi yang spiritual dan emosionalnya. Jadi nanti mungkin khusus saya, tolong pertanyaannya jangan yang tentang teknis ya. Kalau teknis atau informatikanya itu kemarin kita di webinar pertama sudah kita sampaikan. Ya, jadi webinar pertama kemarin adalah merajut internet di seluruh Indonesia. Ya, jadi itu disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Bakti Ibu Fadilah Matar. Itu luar biasa sekali. Ternyata Indonesia itu 2G, 3G, 4G, tapi yang 5G belum. Dan ternyata yang 4G pun belum sampai 70% mengcover di seluruh Indonesia. Jadi artinya kita mengangkat tema itu, kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita itu mendapatkan sinyal yang bagus, dapat jaringan yang bagus, orang nggak ada yang tanya siapa yang kerja. Tapi begitu pandemi ada banyak masalah, orang baru tanya-tanya, ini kerja siapa ini kok nggak beres. Nah akhirnya kita webinar pertama mengangkat tema justru yang informatikanya. Nah khusus hari ini karena ternyata setelah kita membahas informatika, pertanyaan yang masuk itu justru menanyakan dampak negatifnya. Sehingga kita hari ini justru fokus kepada orangnya. Jadi kalau tadi lagu Indonesia Raya ada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Raganya sudah dibangun tapi kalau jiwanya nggak dibangun ya kita nggak akan bagus. Ya. Sehingga kalau bisa paralel, orangnya digarap, infrastrukturnya juga digarap. Nah ini sekilas Sustainability Development Goals ya, SDGs, itu negara-negara di dunia itu sudah membuat satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ada sekitar 17 tujuan dan itu saya kira
sangat relevan dengan era Society 5.0. Kenapa? Karena ini mengajak manusia untuk tidak hanya mengedepankan teknologi, tapi harus terintegrasi kuat dengan kebutuhan spiritualitas, sehingga diharapkan dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Kenapa? Karena sekarang era pandemi, banyak orang frustasi, banyak orang marah, banyak orang yang tidak terima, dan akhirnya justru masalahnya lebih besar. Jadi kalau sudah ada kejadian, seharusnya kan kita terima, kemudian kita ikhlas, kemudian kita bisa mengambil langkah apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bermanfaat. Jadi kalau Wuhan adalah negara pertama yang terkena COVID, akhirnya dia meles, ada berapa ratus masalah, ada berapa ratus kebutuhan, akhirnya dia les. Apa sih kalau kita sudah kena COVID, harusnya bagaimana? Dia bikin, oh berarti butuh APD, oh berarti butuh ini, oh berarti butuh ini. Akhirnya apa? Pada saat negara-negara lain kena pandemi, kena COVID, Cina sudah bisa mengekspor barang-barangnya ke negara-negara yang kena. Akhirnya apa? Ya secara ekonomi dia memanfaatkan masalah jadi peluang, memanfaatkan masalah itu justru jadi wah ini kesempatan saya untuk menjual. Mereka belum ngerasain ada COVID, tapi ternyata pada saat kita kena akhirnya berapapun kita beli. Ya, jadi APD berapapun kita beli, kemudian obat-obatan dari sana ya kita beli dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana kita memanfaatkan masalah itu justru menjadi peluang untuk kita lebih baik lagi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hidup kita sudah bermakna? Atau makna hidup itu apa? Karena ternyata ya tadi banyak orang yang hidup ya sekedar hidup, ya sudah makan, ya sudah tidur, tetapi tidak menjiwai apa arti hidup itu. Ya, sehingga sekilas saya sampaikan nih, jadi hidup itu punya makna yang pertama belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Mulai kita dari ayunan sampai kita masuk liang lahat, ya kita nggak boleh berhenti belajar. Ya, saya juga meskipun sudah ada IT, sudah ada internet, ilmu banyak dari internet, tapi saya tetap langganan koran. Kenapa? Ada informasi yang lengkap di situ, sehingga begitu ada informasi yang saya seneng, minimal baca judul. Nah setelah judul kita baca, oh ini inovasi baru ini, apa ini? Cari di internet. Sehingga ada informasi-informasi baru yang meskipun kita itu dianggap generasi kolonial, tetapi minimal kita bisa mengikuti, oh ada ini ya. Oh ada masalah ini ya, oh ternyata, nah ini maksud saya kita jangan hanya dicekoi informasi yang sebetulnya kita tidak butuhkan. Ya nanti kita akan bahas sedikit secara komunikasi ternyata kita itu banyak mengakses informasi yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Ya. Padahal belajar itu intinya hanya dua menurut saya, belajar ilmu tentang dunia, ya yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tapi sekaligus ilmu tentang akhirat ya, ilmu tentang agama. Kenapa? Ya karena kita memang harus menguasai dua hal itu. Kalau tidak ada hubungannya dengan kerjaan kita, nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita, itu ya nggak usah dipelajari. Kenapa? Karena jadi sampah semua di kepala kita. Ya, jadi kita sehari mungkin kalau kita punya WA grup 20, hal yang sama diposting oleh 20 orang, kemudian kita jawab ke 20 grup itu, kemudian kita komen dan lain sebagainya. Ya, jadi akhirnya kita justru terjebak ke teknologi, ke arus yang sebetulnya kita semua tidak butuhkan. Ya, ini belajar. Ya, jadi sampai usia berapapun jangan pernah berhenti belajar. Kemudian hidup itu juga menabung, ya. Yang ditabung apa? Pengalaman. Ternyata kalau kita itu sering jalan-jalan, kemudian sering baca, sering berorganisasi, itu sangat berbeda dengan misalnya ibu rumah tangga, mohon maaf, yang nggak pernah ikut seminar, nggak pernah jalan-jalan, dia hanya ibu rumah tangga 24 jam di rumah. Itu ya mungkin suaminya juga bosen itu ya, karena dia nggak punya wawasan yang luas, dia nggak punya perbandingan-perbandingan di luar, sehingga kadang-kadang masalah-masalah yang kecil dijadikan masalah yang besar. Ya, jadi ini pengalaman kita harus banyak sehingga nanti kalau sudah tidak pandemi kita harapkan sering jalan-jalan, kalau perlu jalan-jalan sendiri sehingga konsentrasinya kita bisa mengendalikan diri kita. Ya. Nah kemudian juga menabung keterampilan.
keterampilan rumah tangga siap, keterampilan kantor juga bisa. Nah, jadi kalau kita jadi orang, pekerjaan kasar siap, pekerjaan halus bisa, pekerjaan pinter oke, ya. Nggak seperti, mohon maaf, sarjana sekarang pekerjaan kasar nggak mau, pekerjaan halus nggak bisa, pekerjaan pinter apalagi. Nah itu kan akhirnya yang disampaikan Pak Basuki tadi kompetensinya nggak ada. Kenapa ya? Sekedar kuliah, sekedar mencari pendidikan yang belum tentu dia sendiri suka. Nah ini keterampilan yang kita butuhkan. Kemudian juga ilmu pengetahuan. Di internet saya kira ilmu pengetahuan banyak sekali, tinggal kita pilih. Dan catatannya adalah jangan pernah jadi gudang ilmu. Ya, kalau saya SD dulu masih menghafalkan, misalnya candi yang ada di Jawa Tengah apa? Candi Prambanan. Bandara yang ada di Jogja apa? Adi Sucipto, itu dihafalkan. Menteri Energi siapa? Subroto, itu dihafalkan. Itu berarti kita jadi gudang ilmu. Nah di era sekarang jangan pernah jadi gudang ilmu, tapi jadilah pabrik ilmu. Serap yang positif, olah, keluarkan. Ya, kita mengkolaborasi, kita menginterpretasi di kepala kita, kemudian kita keluarkan. Dan itu ilmu-ilmu yang nanti akan banyak digunakan setelah era 4.0 ini. Ya, ini ilmu pengetahuan jangan pernah jadi gudang, tapi pabrik. Nah, kemudian juga menabung sahabat. Catatannya adalah sahabat itu justru hadir pada saat kita susah, kita menderita, kita ada masalah, kita melakukan kesalahan, dia bisa mengkomentari kita, dia bisa membetulkan kita, itulah sahabat. Tapi kalau hanya yang memuji, kemudian menyanjung-nyanjung kita, kemudian kita ada masalah, dia nggak berani komentar ke kita, itu bukan sahabat. Ya, jadi sahabat nggak usah dihitung jumlahnya berapa, tapi musuh satu sudah terlalu banyak. Jadi jangan pernah punya musuh satupun. Mungkin ini cocok, ini agak kurang cocok. Cuman itu, tapi kalau musuh saya kira jangan sampai kita melakukan ada satu musuh. Ya. Kemudian juga nama baik. Nah, jadi kalau era IT ini, era 4.0, kita ada masalah sedikit di internet, ya, itu bisa namanya langsung hilang. Ya, artinya citra kita langsung drop. Nah, dan sebaliknya kalau kita pas positif juga namanya bisa langsung naik. Sehingga memang perlu kehati-hatian yang sungguh-sungguh pada saat kita mulai menggunakan media sosial. Ya, kemudian juga amal soleh. Tentu saja perbuatan-perbuatan yang baik itu namanya amal soleh, tapi kalau yang tidak baik itu namanya amal salah. Nah, kemudian yang paling penting dalam hidup adalah nomor 3. Apa itu? Investasi waktu. Indonesia itu angka harapan hidup paling 63 dan lain sebagainya, ya. Dan putra lebih pendek umurnya dibandingkan putri, ya. Nah, maksud saya apa? Misalnya kita di dunia ini 100 tahun. Nanti balasannya di akhirat itu selama-lamanya atau abadi. Berarti kita itu 100 tahun di dunia itu sangat-sangat pendek, sangat-sangat singkat dibandingkan kita hidup di akhirat yang selama-lamanya. Sehingga apa? Jangan sampai mempertaruhkan dunia kita yang sangat pendek dengan masalah-masalah di akhirat kelak. Karena banyak orang yang mengatakan, ya saya punya agama sih, cuman saya yang nggak yakin besok ada akhirat apa enggak. Nah ini kan berarti itu harus keluar dari Indonesia, karena Indonesia nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada satu negara yang nomor satunya bukan ketuhanan, tapi nomor 1 kaya, nomor 2 kuat. Ya, pada saat saya pergi ke luar itu ada tulisan, saya tanya ini tulisannya apa? Oh ini value kita Bu, nomor 1-nya kaya. Ya makanya di mana-mana dia butuhnya kaya, nggak peduli ini halal haram nggak penting, yang penting saya kaya. Kemudian saya kuat, jadi seperti integritas, kejujuran, dia nggak penting, yang penting kaya. Nah kalau di Indonesia ini nggak bisa, nomor 1 tetap ketuhanan dulu. Makanya investasi waktu. Bapak Ibu, sahabat Kominfo semua, kita harus yakin bahwa yang kita kerjakan itu memungkinkan masuk surga. Amalan-amalan di dunia kita itu kita harapkan atau kita sangat meyakini bahwa ada kemungkinan catatan-catatan yang baik, ya, sehingga pada saat nanti kita di akhirat itu kita ada kemungkinan masuk surga. Nah kadang ada yang tanya, apa ada Bu kerjaan yang tidak memungkinkan masuk surga? Ya ada yang jangka pendek, ada yang itu kalau di internet katanya ada yang jualan apem harganya 70 juta gitu kan ya. Nah ini kan
Ini masalah-masalah besar ya, mungkin ya kerjaannya enak kok Bu, nggak berat, pendapatannya besar, tapi kan nggak takut hari akhirat kelak gitu ya. Dan ketika kita tanya kenapa Anda jualan diri, ternyata dia bilang ya punya saya sendiri ya saya jual sendiri kan ya nggak masalah. Nah ini perlu perlu di briefing ulang, ini harus dibersihkan otaknya ya. Jadi investasi waktu, kemudian juga pemuliaan diri ya. Jadi kita itu kalau ketemu orang nggak ditanya punya mobil apa tidak, punya rumah apa tidak, tapi orang ini mulia atau tidak. Jadi kalau kita ketemu teman yang kaya raya, mobilnya aja tipis-tipis gitu ya, kalau ditutup pintunya bleb gitu, tapi ternyata dia komandan pencopet misalnya, ya kita nggak akan bangga. Kenapa? Karena tidak mulia. Tapi sementara guru-guru yang pendapatannya tidak seberapa, tapi dia mulia. Ya jadi hidup itu tidak sekedar cari uang. Ya, tidak sekedar menghabiskan waktu, tapi memang benar-benar kalau bisa kita mendapatkan manfaat dari semua yang bisa kita peroleh. Ya, jadi benar-benar nomor satunya adalah investasi waktu. Ya. Nah, kemudian supaya kita luruskan niat lagi, kita harus nanti malam ya bisa merenungkan. Sebetulnya saya itu sudah punya rencana atau belum? Ya, kalau kita mau mengadakan acara webinar hari ini saja ternyata planningnya luar biasa, ya didukung oleh banyak pihak. Ya, jadi kita nggak bisa berpikir jangka pendek bisa, ya kalau memang kita nggak bisa ya nggak bisa. Sehingga nomor satu jangka panjang itu harus berpikir besok saya akan ketemu Tuhan, ya kita akan menghadapi Allah langsung. Siapkah kita diadili oleh Tuhan yang Maha Adil? Catatannya manusia nggak ada yang adil 100%. Ya, jadi ini siap nggak siap, mau nggak mau, siap ketemu Tuhan dan kita nggak tahu kapan. Ya, sehingga nggak usah menggelisahkan besok, nggak usah menyesali yang kemarin, kita fokus hari ini saja, ya. Karena kita nggak tahu matinya kapan. Jadi jangka menengah adalah pada saat kita mati nanti. Pada saat kita meninggal, orang-orang yang melayat saya, ya, itu akan membicarakan kita yang baik atau yang jelek. Biasanya yang disampaikan adalah yang terakhir. Sehingga kalau kita mau berbuat jelek, kita harus berpikir bahwa kalau nanti tiba-tiba saya baru melakukan kejelekan, kejahatan, terus saya meninggal, wah berarti the end saya negatif. Ya, sehingga yang atas itu citra kita di mata Allah, yang tengah itu adalah citra kita di mata manusia. Nah kemudian yang jangka pendek itu diri kita sendiri, selalu bertanya, misalnya saya, Hera sehat enggak? Sehat jasmani, rohani enggak? Oh jasmani sehat tapi rohani enggak begitu sehat. Orang yang sering ngerem berbuat baik adalah orang yang sudah mulai sakit jiwa. Ya. Kemudian tanya, bahagiakah saya? Kadang-kadang orang berpikir bahagia itu harus materi. Ternyata banyak orang kaya, orang terkenal, dia bunuh diri. Kenapa? Hidupnya hampa, hidupnya tidak bahagia. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mau syukur. Ya. Jadi bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, saya masih punya Tuhan, maka kita sangat beruntung, kemudian kita bersyukur, kemudian kita selalu bahagia. Sehingga kita masih punya teman, kita masih punya saudara, ya, masih punya kerjaan, masih punya lingkungan yang baik. Ya. Sehingga pandemi bukan dianggap sebagai persoalan besar, tapi ini memang sedang mendung, ini sedang masalah. Tapi itu bukan masalah yang kemudian selalu membuat kita susah. Ya, jadi tetap bahagia, bahkan termasuk yang sakit pun tetap harus bahagia. Untung saya sudah sekarang kena, jadi insya Allah besok nggak kena lagi. Ya, jadi saya plus Allah sama dengan cukup, dan akhirnya kita bersyukur, dan akhirnya kita berbahagia. Nah pertanyaan berikutnya, saya itu hidup di dunia ada manfaatnya apa enggak? Ya. Kalau orang yang sudah merasa tidak ada manfaatnya, dia akan merasa bahwa untuk apa saya hidup? Ya. Sehingga masing-masing orang itu jelas diciptakan Tuhan ada manfaatnya. Bahkan bayi yang baru lahir saja itu sudah ada manfaatnya. Ya, jadi bapak-bapak yang kerja capek sampai rumah lihat bayinya, ya yang tanpa dosa, yang spiritualitasnya masih tinggi, itu ibaratnya vitamin langsung sehat. Ya, jadi kalau misalnya jangan dipikir bayi itu cuman biaya saja. Ya, ngabisin susu, ngabisin energi, enggak. Kenapa? Karena ya seorang bayi pun ada manfaatnya. Ya,
Ada yang mengatakan biaya untuk membesarkan anak itu mahal sekali. Udahlah saya nggak usah punya anak saja, saya tak memelihara sapi saja. Ya tetap akan berbeda. Ya, jadi setiap orang sejak lahir sampai meninggal ada manfaatnya. Nah, sehingga pilihan kita manfaatnya besar atau kecil, ke lebih banyak orang atau lebih sedikit orang. Ya, sehingga doa kita selalu berdoa terbaik di akhir hidup kita. Nah, jadi kalau bertanya, sebetulnya kalau bikin planning panjang dulu apa pendek dulu ya? Nah, beberapa kali kita pelatihan-pelatihan itu banyak yang mengatakan yang penting planning itu pendek dulu, Bu. Ya. Nah, ternyata banyak orang itu perencananya jangka pendek sehingga pada saat itu tidak berkenan atasannya, tidak berkenan saudaranya, dia akhirnya frustasi, stres. Tapi kalau kita itu rencananya jangka panjang, otomatis persoalan-persoalan kecil, kemudian kita melakukan kesalahan, ya tinggal kita bilang, oh maaf ya, oh sorry ya, ampun ya, itu selesai. Ya kenapa? Ya kita nggak pernah tahu selera orang. Nah sehingga kalau kita jangka panjang, niat saya udah benar, ternyata itu salah, ya saya mohon maaf, saya betulkan, selesai. Ya, jadi kalau kita berpusat jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, insya Allah kita dapatkan. Ya. Saya mengibaratkan kalau jangka panjang itu nanam padi, sementara kalau jangka pendek itu nanam rumput. Jadi kalau kita nanam padi, rumputnya pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padinya nggak mungkin tumbuh. Kalau orang Jawa bilang, tangeh lamun tukul pari, sing tukul suketeki. Nah, ini nanti langsung jadi sahabatnya ambyar ya. Jadi itu jadi jangka panjang dulu, menengah baru pendek. Jadi kalau Tuhan suka, manusia pasti suka. Tapi kalau manusia suka, Tuhan belum tentu suka. Terkenal di dunia belum tentu terkenal di akhirat. Tapi kalau terkenal di akhirat, kita nggak perlu terkenal di dunia juga nggak apa-apa. Nah itu akhirnya hidup kita itu santai-santai aja. Kita melakukan sesuatu nggak ada yang terima kasih, nggak ada yang menyapa, udah nggak ada masalah. Yang penting malaikat selalu mencatat kok kecil atau besar. Yang jelas niat baik aja udah dicatat kok sama malaikat. Niat baik dicatat, tidak dilaksanakan tetap dapat pahala. Niat jelek dicatat, tidak dilaksanakan, dihapus. Ya, makanya kita niatkan yang bagus-bagus aja. Ya. Oke. Baik. Oh, lanjut. Baik, jadi mungkin kita bisa gambarkan ya mulai dari ayunan sampai kita meninggal, tapi hadiahnya itu bisa selama-lamanya. Nah, karena kita itu makhluk ya tadi nomor 1 Pancasilanya itu ketuhanan. Nah, sehingga kan nyaman-nyaman saja ya. Jadi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang punya niat-niat baik. Misalnya yang kemarin karena ada Covid, yang mau berangkat haji, nggak bisa berangkat. Ya sudah dicatat sebagai pahala orang yang berhaji kalaupun dia meninggal dunia. Ya, saya niat kalau punya uang saya akan bantu orang lain. Ternyata udah kerja keras, ternyata uangnya belum dapat. Ya sudah dapat pahala kita memberi orang lain. Nah, sehingga kalau kita itu senang berbagi, otomatis ya jadinya nyaman. Ya, jadi kadang-kadang kita itu berfokus kepada diri kita, bukan berfokus kepada orang lain. Kalau kita membantu orang lain, diri kita pasti ikut merasa oh saya ada sesuatu yang kita beri. Dan memberi tidak selalu uang, ya, bisa memberi perhatian, bisa memberi peluang, bisa memberi ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian sekilas teknologi itu prinsipnya meniru ciptaan Tuhan. Ada pesawat karena ada capung, ada burung. Mereka akan mencari kenapa ya kok bisa mengepakkan sayap seperti ini, kok bisa kemudian mengudara. Kemudian ada kapal selam ya, amfibi, dia belajar dari kata, bagaimana dia bisa di darat tapi juga bisa di laut atau di air. Nah ini coba kita lihat, termasuk kita di sini, jadi manusia itu ibaratnya komputer, atau sebetulnya komputer itu ikut-ikutan manusia. Jadi ada namanya operating system, jadi ada yang pakai iOS, ada yang pakai Android. Nah kemudian operating system ada softwarenya. Nah kemudian software ada hardware, ada output dan inputnya. Kalau sampai operating system ini rusak, maka software ke atas sudah nggak bisa dipakai.
Tapi kalau hanya keyboardnya rusak, monitornya rusak, ganti langsung nggak ada masalah. Artinya apa? Persoalan-persoalan yang kecil-kecil yang sering kita permasalahkan secara sporadis gitu ya, kayak kesannya kayak masalah besar. Sebetulnya masalah paling besar itu ada di software kita. Ya, jadi operating system itu ibaratnya hati nurani. Dan saya yakin seperti tadi ya, di SDGs itu dibikin berdasarkan hati nurani seluruh penduduk dunia dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam latar belakang, tapi diketemukan 17. Dan itu saya kira hati nurani yang bisa kita lihat bahwa semua orang hati nuraninya itu masih bagus. Tapi pertanyaan berikutnya adalah softwarenya. Kapan kita menggunakan pikiran dan perasaan yang tepat? Oh, saya di kantor, pasang software kantor. Ya, berarti penampilannya harus kantor, sikapnya harus sikap kantor, keterampilan yang harus saya pakai keterampilan kantor, ya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita posisi di rumah, pasang software rumah, ya, otomatis penampilannya juga penampilan rumah. Jadi nggak mungkin kita nyuci piring pakai blazer, high heel, ya, kemudian lipstiknya tebel, nggak mungkin. Ya, sehingga kalau di rumah ya kita merdeka aja pakai daster, bapak-bapak pakai sarung, ya, atau singlet, atau mungkin malah nggak pakai baju, itu kan ya suka-suka aja. Kenapa? Ya karena ranahnya ranah domestik. Nah ini yang ternyata sering salah, ini pasang software. Ya, istilahnya empan papan, oh saya mau jagong, berarti saya pakai baju jagong, saya nggak mungkin pakai ransel yang besar, dalamnya pakai tempat makan yang sambil ngangkut ya makanan-makanan dari jagong tadi ya, misalnya ada perhelatan atau hajatan manten. Ini software ini yang paling sering masalah, sehingga saya mengatakan saya jalan-jalan kemana-mana itu untuk mengupgrade atau menginstal software yang tidak tepat. Nah akhirnya kalau softwarenya tepat, otomatis seluruh sel ya tepat, panca indera kita juga pas. Jadi kalau ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang cantik yang suka digoda oleh mas-mas, itu ya kemungkinan salah software. Misalnya pasang matanya itu mata menggoda, ya, kemudian bibirnya juga menggoda. Jadi kalau laki-laki menggoda itu bukan salahnya laki-laki, ya, tapi salahnya perempuan. Kenapa dia membuat atau tampil seperti itu, dan itu yang menggoda. Ya, jadi jangan disalahkan yang menggoda, karena secara keinginan mesti ada. Ya, nafsunya muncul karena melihat yang seperti itu, ya sudah, jangan salahkan yang tergoda. Ya, jadi artinya apa? Tidak selalu laki-laki yang salah, tapi kadang-kadang kita perempuan juga salah. Ya, nah jadi kalau softwarenya sudah tepat, maka ke atas itu sudah enak. Ya, termasuk nanti kalau misalnya ada di WA grup kalimat-kalimat yang ini dilihat aja dia softwarenya pas apa enggak. Ya, sehingga kata kuncinya adalah operating system itu harus selalu bersih dari virus. Jangan dekat-dekat dengan orang yang full virus. Ya, jadi suka menyebarkan hal-hal yang negatif dan akhirnya kita terpengaruh. Ya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh. Oke. Nah sedikit tentang bedanya force dengan power. Dulu saya kuliah di PPM itu ya, tahun 92, itu yang di-manage otaknya. Jadi kita brainware management, positive thinking, ya sampai sekarang masih bisa, ya. Termasuk bagaimana kita problem solving itu lebih ke positive thinking. Kemudian goal setting, tetapkan sasaran. Kalau sasarannya terlalu tinggi, terlalu idealis yang kita nggak bisa mencapai, akhirnya muncul namanya forceer. Jadi force itu tenaga kekuatan kita untuk mencapai sasaran yang kita inginkan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu namanya di forceer. Akhirnya sekarang banyak yang sakit, kerjanya di forceer. Nah era sekarang, anak-anak sekarang udah nggak mau tuh pakai brainware management. Dia pakainya heart, pakai hati, positive feeling. Kalau saya seneng berarti saya kerjakan, kalau saya nggak seneng nggak saya kerjakan. Sekolah ya yang saya seneng aja, ya. Sehingga banyak itu cerita-cerita dari luar negeri lulus ijazah kasihkan bapak ibunya, terus bilang saya mau sekolah lagi tapi bukan jurusan itu karena itu jurusan yang sukanya orang tua, ya. Udah kuliah di perguruan tinggi bagus, lulus ijazahnya kasihkan orang tua. Ini kenapa? Karena dia nggak suka. Jadi anak-anak sekarang sukanya bekerja yang memang sesuai dengan hati nuraninya, ya, positive feeling. Sehingga coba nanti yang ikut webinar ini coba dicek ulang, apakah saya udah bekerja itu seneng. Kalau nggak seneng mending keluar.
Untuk apa? Waktu cuman pendek, kita menderita di situ, ya pendapatan juga nggak seberapa, tapi tiap hari kita menggerutu, ya nggak ada manfaatnya. Kalau udah positive feeling, goalnya praying, doa. Akhirnya force kekuatan kita secara fisik ditambah kekuatan dari Tuhan, dari Allah, akhirnya muncul power. Ya, jadi power itu di luar kemampuan kita. Kok saya jadi bisa ya? Kok saya jadi mampu ya? Ya karena ada kita punya keinginan, kita berdoa, niatnya bagus, akhirnya muncul power. Jadi kalau kita bekerja di bidang apapun pakai power, saya sangat yakin bisa sukses. Tapi kalau hanya pakai force, nggak bisa maksimal. Ya, oke. Nah sekarang saya bicara nasib. Ya, kadang-kadang ada yang mengeluh ya nasib dari dulu kayak gini. Lah yang nyuruh ya siapa? Orang punya sama waktunya 24 jam sehari, tapi ada yang bisa jadi presiden, tapi juga ada yang jadi orang yang biasa-biasa aja. Ada yang sangat sukses dan ada yang sangat gagal. Nah, nasib itu adalah blueprint sebuah desain. Nah, Tuhan itu desainernya, dan kita kepala proyek yang dipercaya untuk mewujudkan menjadi nyata. Ya. Jadi terserah kita, mau dibikin bagus ya monggo, mau dibikin jelek juga enggak masalah. Wong Tuhan itu juga baik-baik saja, kita mau jadi orang baik apa enggak, karena nanti udah disediain 2 tempat kan gitu. Diperlukan 4 hal agar terwujud. Yang pertama apa? Motivasi. Ya, tidak ada orang sukses yang butuh dorongan orang lain. Orang sukses pasti dorongannya dari dalam diri sendiri. Ya, kemudian punya komitmen. Ya, kemudian punya inisiatif. Nah. Dan yang terakhir adalah optimis. Jadi kalau ada COVID ini optimis aja. Ini hanya mendung kok, suatu saat juga akan matahari keluar lagi. Ya, bukan berarti kita menyepelekan, enggak. Ya, tapi kita memang harus sungguh-sungguh. Nah, sekilas tentang membangun karakter kita. Yang pertama star principle. Ini sudah sejalan ya dengan Pancasila kita, yaitu prinsip Tuhan. Ya. Kemudian angel principle, prinsip malaikat, prinsip kepemimpinan, prinsip belajar, prinsip hari akhir, dan prinsip qada dan qadar atau nasib tadi. Ya, jadi terserah kita mau yang seperti apa. Nah kalau secara fisika bisa kita lihat di sini ya. Jadi benda itu dipecah jadi molekul, molekul dipecah jadi atom jadi partikel, partikel itu jadi kuanta, dan akhirnya energi vibrasi. Kalau kita lihat dari sisi manusia, energi vibrasi itu perasaan. Perasaan akhirnya jadi pikiran, pikiran jadi tindakan, kebiasaan, akhirnya karakter nasib. Nah sehingga kebiasaan baru kalau hanya kita potong dari tengah, tapi perasaannya nggak dirubah, ya akhirnya kebiasaan-kebiasaan baru itu nggak akan pernah jalan. Nah saya sendiri secara pribadi saya mengatakan begini, secara perasaan, ini ada COVID, ini ada masalah, dan ini kalau udah kena, ini masalah besar. Saya bisa mati, saya bisa meninggal mendadak, ya. Sehingga secara perasaan dibikin kita punya ketakutan yang luar biasa. Akhirnya secara pikiran kita bikin tuh, ya. Misalnya, oh saya harus protokol kesehatan, oh saya harus jaga jarak, oh saya harus ini. Ini di pikiran dulu. Nah, setelah di pikiran baru ke tindakan kita. Ya, akhirnya kalau sudah jadi tindakan ke kebiasaan, rutinitas, habis pergi harus pulang, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kalau habis melayat harus mandi, keramas dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa dulu bilangnya kena sawap, padahal sebetulnya ya mungkin ada virus-virus yang kita nggak tahu. Ya, akhirnya kalau sudah kebiasaan bagus, karakternya juga baik. Akhirnya nasibnya baik. Nah ini bisa kita lihat dari situ. Jadi kalau kita hanya potong kebiasaan baru, tapi secara perasaan nggak ada, ya akhirnya kita lihat seperti sekarang ya kondisinya nggak banyak orang yang tidak takut karena hanya dirubah ke kebiasaannya. Tapi coba ditakut-takuti, bahkan di otak saya pasang sendiri, saya kalau kena COVID atau kena dengan konsentrasi sekian maka badan saya akan meleleh seperti lilin dan akhirnya saya hilang misalnya. Dan akhirnya dengan motivasi seperti itu akhirnya tindakan-tindakan kita juga kita sendiri yang mengendalikan. Ya sekali lagi kalau itu hanya dari orang luar kita udah teriak-teriak pun kalau kita nggak pengen merubah ya tidak akan berubah. Ya jadi ini perasaan dan nasib kita. Nah sekarang kita masuk komunikasi. Ya banyak yang mengatakan komunikasi itu mudah. Ya padahal sebetulnya komunikasi itu tidak mudah. Ya ada yang mengatakan kalau Jawa bilang gampang-gampang angel.
Tapi juga ada yang bilang angel gampang. Kalau kita menganggap komunikasi mudah, maka the end-nya susah. Tapi kalau kita menganggap komunikasi susah, the end-nya gampang. Ya. Jadi ini komunikasi itu belum tentu kita berbicara itu berkomunikasi. Banyak orang berkomunikasi itu hanya berpusat ke dirinya, bukan berpusat kepada orang yang diajak berkomunikasi. Ya. Nah ini kita lihat faktornya ada banyak, saya, who, kemudian saya berbicara verbal atau non-verbal, kemudian melalui channel apa, ya salurannya, kemudian kepada siapa. Nah, kemudian yang terakhir itu apa pengaruh yang kita inginkan. Jadi ada yang pertama itu kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotorik. Ya, jadi kalau saya bilang, kalau kita udah dengar, kita paham, kita setuju, baru kita laksanakan. Ya, sudah dengar tapi nggak paham, ya kita melaksanakannya salah. Ya, sudah dengar, sudah paham, tapi nggak setuju, ya akhirnya pelaksanaannya nggak maksimal. Kenapa? Karena udah dengar, udah paham, udah setuju aja, ternyata pelaksanaannya masih sering masalah. Kenapa? Banyak faktor luar yang berpengaruh di situ. Ya, sehingga kita biasakan menganggap bahwa komunikasi itu tidak mudah. Kita itu bebas komunikasi atau merdeka hampir 100%, tidak ketemu langsung dengan orang lain, itu paling cuma di kamar mandi. Meskipun sekarang di kamar mandi juga bisa bawa HP ya, tapi minimal kalau di situ udah tidak ada pengaruh orang luar. Artinya apa? Kita boleh bebas tidak acting itu hanya di kamar mandi. Keluar kamar mandi harus mulai acting. Makin jauh hubungannya, actingnya harus makin besar. Tapi makin dekat hubungannya, jangan terlalu banyak acting. Ya, jadi bapak-bapak yang sering acting sama istrinya, itu nanti malah gampang sakit Pak. Jadi kalau di rumah nggak usah banyak acting lah, ya biasa saja. Ya, supaya apa? Ya nanti kita bisa sehat. Kalau seneng ya bilang seneng, nggak seneng ya bilang nggak seneng. Kalau betul ya bilang betul, kalau salah ya bilang salah. Meskipun dengan cara yang baik. Ya, ini komunikasi. Nah, sedikit tentang tujuan komunikasi itu adalah mutual understanding atau saling pengertian. Saya pengirim, ya, sahabat Kominfo sebagai penerima. Nah, di benak saya dengan benak Bapak Ibu semua itu isinya berbeda. Ya, baik pengalaman, fakta maupun yang lain. Sehingga kalau kita lihat lingkaran yang di bawah, misalnya yang sebelah kiri biru itu Hera. Kemudian yang putih itu misalnya Mbak Arin ya tadi MC-nya. Kemudian tadinya nggak kenal, kemudian setelah berinteraksi saya kenal Mbak Arin. Itu berarti ada lingkarannya udah mulai nempel, kenal nama. Tapi begitu berinteraksi Bu, nanti acaranya gimana, gini. Oh ya. Berarti saya dengan Mbak Arin ada intersection ya, ada irisan. Nah yang di intersection itu berarti saya dan Mbak Arin sama-sama paham. Nah makin sering berinteraksi, makin sering berhubungan, harusnya irisannya, intersectionnya makin besar. Dan kalau irisannya udah besar seperti ini, namanya hubungannya akrab. Jadi akrab dengan dekat itu beda. Sering kita dekat tapi nggak akrab. Ya. Tapi dengan era IT, catatannya adalah kita itu memang harus akrab ketiga pihak. Siapa itu? Yang pertama keluarga, yang kedua tetangga, yang ketiga teman kerja. Yang tiga pihak ini suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus akrab karena nggak bisa dituker. Ya meskipun sekarang era milenial bilangnya saya nggak butuh rumah Bu. Kenapa? Saya bisa pindah-pindah. Jadi kalau saya nggak suka dengan tetangga kan pindah. Ya, tapi kan orang ini kayak nomaden lagi ya. Ya jadi akrab minimal 3 pihak sehingga nanti bisa saling ya menasehati, saling ini, bisa saling pengertian dan lain sebagainya. Nanti kalau pengen lihat mutual understanding, mungkin Bapak Ibu bisa lihat filmnya Pak Habibie dengan Bu Ainun. Itu luar biasa suami istri mutual understanding-nya. Ya. Nah kemudian kegiatan mendengar, ternyata kita itu lebih sering tidak mendengar, tidak membaca. Tapi kita lebih sering ngomong, kita lebih sering ini. Padahal kita itu bisa pinter kalau baca dan dengar. Ya. Ini banyak sekali, tapi intinya kalau ada yang berbicara, terima argumentasi. Kemudian sering-seringlah bertanya, kalau nggak tahu kita bertanya. Bahkan saya sering sekali dapat misalnya kiriman 86. Apa sih maksudnya 86? Oh ternyata itu kode polisi yang akhirnya siap.
Terus ada lagi 62. Apa sih 62 maksudnya? Oh itu Indonesia gitu loh maksudnya. Oh, jadi kalau nggak tahu jangan sok-sok gaya gitu ya. Kita bisa tanya. Ya karena sekarang ilmunya tuh berkembang cepat dan kita nggak harus tanya ke orang lain. Kalau kita dikasih tahu nggak tahu ya langsung tanya aja. Dan catatannya yang nomor 7. Kalau kita punya masalah, seringnya bertanya kepada orang yang pendapatnya mirip kita. Ya, pendapatnya sesuai dengan keinginan kita. Itu berarti kita nggak cari masukan, kita nggak cari second opinion, tapi kita cari dukungan. Ini kebanyakan orang seperti itu, jadi kita nggak tambah pinter, kita nggak tambah ilmu, kenapa? Karena kita cari orang-orang yang mirip-mirip kita. Kalau perlu kita harus bergaul dengan banyak macam orang, sehingga kita bisa terima, oh dia seperti itu. Ya. Mohon maaf, belum bisa di enter. Oke ya, jadi ini kegiatan mendengar dan membaca ini harus sering-sering. Ya, nah kemudian hambatan komunikasi. Bapak Ibu di era pandemi ternyata banyak sekali masalah-masalah. Ya, termasuk ya misalnya ada perceraian, ada kekerasan di rumah tangga. Kenapa? Karena sering terjadi perbedaan persepsi di antara mereka. Ya, jadi sama-sama ya antar generasi aja ternyata beda-beda persepsinya. Misalnya beli jarum aja udah jarum apa, jarum rokok, jarum pentul, jarum jahit, jarum sontek, jarum jam dan lain sebagainya. Kemudian hambatan emosi, terlalu cinta, terlalu senang, terlalu sedih, itu juga masalah. Atau menilai juru bicaranya, siapa yang ngomong. Kadang-kadang menimbulkan fanatisme. Ya. Kemudian terlalu banyak pesan, mendengar hanya yang ingin, kemudian perbedaan bahasa dan kata. Ya. Nah cara ngatasinya gimana? Berikan umpan balik. Kalau nggak tahu tanya, ya tanya, siap, jawab. Nah gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas dan sederhana. Ya jadi jangan bayangkan semua orang itu tahu semuanya. Jadi kalau bikin ya yang sistematis, yang berstruktur, urut, runtut dan lain sebagainya. Sehingga hukum komunikasi efektif ini singkatannya REACH, respect, empati, audible, clarity, humble. Catatannya di sini kalau khusus yang hubungannya akrab ya tolong jelek atau buruk harus disampaikan. Nah ini sekilas aja tapi sini sudah banyak. Jadi ternyata ada bidang ekonomi itu juga masalah, ada positifnya, ada negatifnya ya. Maaf nggak bisa di enter lagi. Langsung saya skip aja. Bidang sosial juga sama, ada positif, ada negatifnya. Kemudian politik, bidang budaya juga sama. Nah, kesiapan menghadapi era society, tantangan dan peluang digitalisasi, otomasi, virtualisasi, serta tersedianya big data terhadap layanan masyarakat, akhirnya apa? Kita itu layanan lebih personal. Jadi yang suka tanaman akan dikirimi terus dari internet ya tentang tanaman. Kemudian aktivitas tradisional menurun, integratif dan berkelanjutan, serta mencapai derajat yang lebih tinggi. Nah ini sekilas aja, nanti di dunia kesehatan harus sehat supaya SDM-nya berkualitas. Tapi sebaliknya dunia kesehatan memiliki peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi bisa operasi secara virtual. Ya, kemudian dunia pendidikan juga sama. Bisa menjadi alat yang penting ya tadi disampaikan Pak Basuki, sekaligus dunia pendidikan harus memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang lebih produktif. Baik, terakhir jadilah pribadi komunikatif dengan menciptakan lingkaran malaikat. Jadi jangan sampai kita menciptakan lingkaran setan, tapi dengan kegiatan webinar ini kita semua akan menciptakan pribadi-pribadi yang komunikatif, kemudian menciptakan lingkaran malaikat. Saya kira itu paparan yang ingin saya sampaikan, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herawati Widodo, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin semuanya? Iya.
Ini tadi sudah kita saksikan bersama pemaparan dari Ibu Hera, yang pasti juga saya jadi sadar Ibu, bahwa ternyata kalau kita berbicara soal komunikasi bukan hanya sekedar merangkai kata Bu Hera ya, tapi banyak sekali aspek-aspek, banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita perhatikan, termasuk juga salah satunya bahkan nilai ketuhanan ya Bu ya, yang menjadi pondasi kuat dalam kita membangun sebuah komunikasi. Nah, Ibu Hera, ternyata juga banyak sekali partisipan yang sudah sangat antusias mengajukan pertanyaan dan juga ingin sharing bersama dengan Ibu Hera. Langsung saja Ibu, saya akan coba membacakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang hadir. Yang pertama dari Ibu Dwi Dianingsih. Ibu, pertanyaannya seperti ini. Sebagai ibu atau nenek, Ibu Hera, bagaimana cara mendidik anak atau cucu agar paham bahwa internet seperti dua mata pisau. Jadi internet bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik dan benar, namun juga bisa mencelakai diri sendiri bila disalahgunakan. Mohon pencerahannya Ibu Hera. Baik, langsung dijawab aja. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi gini, ya seperti alat lain memang benar seperti dua mata pisau. Tetapi kalau kita sudah bekali, ya sudah kita bekali, ini loh, ini hanya alat. Alat itu bisa membantu kita menjadi baik sekaligus bisa membawa masalah bagi kita. Nah sehingga kalau kita beri kesadaran, dan ini juga penting. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu lebih suka dongeng atau cerita. Padahal kan sebetulnya yang penting itu kan sejarah. Ya. Nah, kalau misalnya dulu waktu kita kecil itu masih orang tua kita itu menemani kita tidur sambil cerita. Dan ceritanya cerita sejarah-sejarah. Dan itu dunia fakta. Ya. Tapi di era sekarang kita kan kemasukan hal-hal yang khayalan. Ya, kalau orang Jawa bilang akhirnya jadi tahayul. Nah itu kan sebetulnya kebanyakan dongeng, kebanyakan karangan orang yang akhirnya dimasukkan ke kepala anak-anak kita. Dan akhirnya itu menjadi kita terpengaruh ya, kalau kita tadi cerita budaya, berarti sisi negatifnya adalah budaya. Sehingga pesan saya, ya sering-seringlah mendengar anak cucu kita itu dia cerita apa, dia kemampuannya sampai seberapa, dan kalau membekali misalnya handphone atau laptop, ya sudah kita setup yang tidak bisa melihat, karena sekarang sebetulnya juga sudah mulai dibatasi ya untuk melihat hal-hal yang negatif. Dan insya Allah di webinar yang akan datang yang tanggal 8 Oktober kita akan menghadirkan Ibu Ratna Megawangi, ya Bu Sofyan Jalil. Itu beliau akan menyampaikan ya lebih ke parenting, bagaimana kita itu bahagia dan lain sebagainya. Dan kita akan menghadirkan juga dari Aptika, jadi yang punya aplikasi informatika di Indonesia. Ya, jadi nanti yang tanggal 8. Nah ini yang pertama saya kira ya kita harus dekati ya secara personal, dan lagi-lagi manusia itu lebih hebat dari alat. Karena ciptaan Tuhan sementara yang lainnya itu intelijen. Jadi artinya artificial ya. Jadi kecerdasannya hanya kecerdasan buatan. Yakin saya tidak mungkin tergantikan oleh robot. Oke. Baik, terima kasih Bu Hera, betul sekali ya Bu. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Basuki bahwa memang robot sekarang mulai banyak dilirik ya Bu ya, tapi secanggih apapun saya rasa juga tidak bisa menggantikan peran manusia. Ya, karena yang berjiwa. Ya, betul sekali Bu, yang berjiwa, betul sekali. Baik, Ibu, ini pertanyaan berikutnya hadir dari sahabat Kominfo, ada Winda Salsabil. Pertanyaannya Bu Hera, ada 5 unsur keseimbangan kehidupan. Apakah tanpa ada salah satu dari 5 unsur tersebut, kehidupan kita menjadi tidak seimbang? Ini pasti. Tadi dipaparkan pada slide 7. Silakan Bu Hera. Saya kira pasti ya. Kita hanya spiritual aja tapi nggak emosional. Ya. Jadi kita hanya spiritual, emosional, intelektual, fisikal tapi nggak pernah sosial, antisosial. Jadi ini memang harus lengkap. Memang harus lengkap, tapi secara urut itu harus yang spiritual dulu yang dikuati. Ya sekali lagi segaris dengan Pancasila kita, ketuhanan. Ya, jadi memang harus imbang. Tapi proporsinya berapa karena itu kualitatif ya. Jadi nggak bisa, oh 1/5-nya saya ini, 1/5-nya ini enggak. Tetapi memang proporsi kita harus imbang, harus semuanya punya. Jadi ibarat ini ya Bu ya. Kalau obat dan racun itu bedanya hanya dosis ya Bu ya. Jadi di sini dosisnya harus tepat, tapi juga seimbang bukan berarti sama rata Bu. Iya, betul.
harus di proporsinya sudah kita tadi Bunda juga sudah menyampaikan bagaimana kita bisa bersama-sama mungkin barangkali porsinya harus seberapa, kemudian juga bagaimana kita harus membagi secara adil 5 unsur yang sudah Ibu Hera sampaikan itu tadi. Dan itu bisa dilaksanakan secara paralel. Ya, tidak harus saya hanya sholat aja tapi nggak ketemu manusia lain. Oh ternyata kita beribadah aja ketemu banyak orang. Berarti kan juga pakai sosial, pakai jalan, ya kan? Jadi satu aktivitas pun bisa 5 unsur ini udah terpenuhi semua, dan itu kalau di agama kan juga jelas, kita beribadah sendiri dengan ibadah berdua kan udah beda pahalanya. Ya betul. Hubungannya sekali lagi artinya vertikal dan horizontal harus seimbang ya, Bu Hera ya. Betul. Oke, baik. Berikutnya Bu Hera, ini pertanyaan dari sahabat Kominfo, ada Bapak Suleman. Ibu Hera, bagaimana kita membentuk pribadi yang komunikatif, yang berkelanjutan, istiqomah? Bagaimana nih Bu Hera? Baik, kita mulai dari komunikasi itu intrapersonal dulu. Komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan Tuhan, introspeksi diri. Itu berarti kita secara dalamnya. Nah kemudian juga komunikasi interpersonal, antar orang. Nah setelah itu kita komunikasi yang lebih besar ke organisasi, kemudian ke komunikasi massa. Nah kalau kita mau berlatih semuanya, itu memang sangat bisa. Tapi kalau tidak, kita yang secara intrapersonal aja belum bisa kok langsung komunikasi massa, itu kan masalah. Jadi di internet atau di WA group ataupun media sosial sekarang, itu banyak jadi masalah. Kenapa? Karena dia sendiri itu secara intrapersonalnya aja belum beres. Tapi dia bikin cerita, bikin apapun yang langsung disebarkan ke massa. Ya. Apalagi belum dibaca udah di-share, oh kelihatannya bagus, padahal tengahnya ada masalah-masalah yang besar di situ. Jadi kadang-kadang belum baca, belum melaksanakan, tapi ternyata dia langsung di-share. Jadi kan ini jadi masalah besar. Jadi kuatkan dulu intrapersonalnya, kemudian interpersonalnya, kemudian baru belajar komunikasi di organisasi, paling kecil rumah tangga. Bagaimana di rumah dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, dengan eyang. Jadi kalau kita terlalu menyendiri, akhirnya juga nggak bisa maksimal, apalagi orang yang hanya senangnya berinteraksi dengan komputer aja. Nah akhirnya ya pada saat keluar, banyak teman-teman kita itu putri, pada saat di grup itu kelihatannya wah indah sekali, tapi ternyata etika pada saat di perjamuan aja dia udah nggak bisa. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita solusi dengan hanya belajar di internet. Ya, kita memang harus sering bertemu orang, harus sering berinteraksi, kemudian melihat mana sih yang ini tuh dianggap sopan, mana sih yang ini dianggap, sehingga ya tidak heran kalau banyak terjadi hoax, banyak terjadi penyebaran fitnah. Ya karena dirinya sendiri itu sebenarnya masih belum seimbang, masih belum bisa berkomunikasi. Jadi tolong buat semuanya kita yang hadir di sini, kalau mau menyebarkan, mau share apapun, tanya ke secara pribadi dulu, tanya hati nurani kita, apakah ini benar, apakah ini layak. Ya karena sekali lagi tidak semua suka semua. Kalau kita baca internet akhirnya nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging merah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, akhirnya lama-lama yang dimakan handphonenya. Karena semuanya nggak boleh. Ya sayuran banyak ulatnya gitu kan. Tapi kalau saya lihat sayur ada ulatnya berarti kan malah tidak ada pestisidanya ya Bu ya berarti ya Bu ya. Karena bahkan ulat aja doyan ya Bu. Betul. Begitu ulat mau makan berarti itu steril dari bahan-bahan kimia. Bahan kimia. Tapi biasanya konon langsung ada ininya, ada ininya. Ya udah ilangin aja kan selesai. Kita berbagi dengan ulat kan nggak masalah. Ya jadi kadang-kadang terlalu sok bersih gitu ya. Tapi jadinya kita nggak punya imun. Ya betul. Sehingga kalau misalnya kita itu terlalu karena Tuhan itu ciptakan udah proporsional, tangan kanan mengandung enzim yang untuk pencernaan makanan. Tangan kiri mengandung enzim atau zat-zat yang memang untuk antiseptik. Nah, jadi kalau kita makan pakai tangan kiri, berarti makanannya kita kasih antiseptik, kan gitu. Tapi kalau siap semuanya di antiseptik, akhirnya kita nggak punya daya tahan tubuh sendiri. Ya, jadi jangka panjang ini emang nggak bagus kalau kita tiap hari harus seperti ini. Ya paling nggak ya cuci tangan ini, tapi jaga kebersihannya itu yang paling penting. Tapi kalau setiap 5 menit saya sterilisasi, setiap 5 menit saya sterilisasi, nanti tubuh kita jadi nggak bisa bikin zat-zat sendiri yang memang udah diciptakan Tuhan. Ya karena begitu ada virus masuk, bersin.
Begitu bersin, masih masuk lagi, keluar ingusnya, ya kan? Begitu keluar ingusnya, kita masih batuk paling gede, kan itu. Jadi sudah ada daya tahan tubuh yang diciptakan Tuhan di situ. Ya, sehingga kalau kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang seimbang, yang sering nunduk, sering ini, akhirnya kan oksigen masuk ke paru-paru kita dengan baik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita itu ya selalu yang kelihatan orang yang kita kerjakan, dan itu saya kira banyak orang yang seperti itu, akhirnya kita tuh nggak pernah tanya ke diri sendiri. Saya itu udah cukup belum sih secara kehendak Sang Pencipta, saya tuh mau disuruh apa gitu kan. Akhirnya cuman biar teman saya seneng, biar atasan saya seneng, biar istri saya seneng. Itu saya kira instan-instan yang kalau bisa mulai hari ini kita minimalkan, tapi memang nggak bisa nol. Oke, baik, terima kasih Bu Hera. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Jadi betul ya Bu Hera ya, tadi saya setuju sekali, Bu juga sudah sempat menyampaikan dalam pemaparan tadi bahwa perbaiki dulu softwarenya, betul begitu ya Bu ya? Perbaiki dulu diri kita sendiri, baru kita memperbaiki relasi kita dengan orang di sekitar kita. Dan juga betul bahwa internet ini tadi juga sempat jadi pertanyaan Bu, dua mata pisau bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kita berarti kalau saya tidak salah Bu, berarti artinya kita harus menjadi filter untuk diri kita sendiri ya Bu ya? Betul ya. Nomor satu harus dirinya sendiri dulu, sehingga baru kita bisa nyebarkan ke orang lain. Iya, betul sekali Bu. Artinya juga nggak semua kadang-kadang ya Bu, karena yang sering terjadi Bu, dapat broadcast di grup WhatsApp, langsung disebarin ke teman-teman lainnya. Sering banget Bu di WhatsApp keluarga biasanya seperti itu malah Bera ya. Ya, jadi kalau bisa nanti juga dibatasi gitu ya. Betul. Jadi saya juga mohon maaf, memang banyak-banyak grup itu yang saya tidak bisa kontak setiap saat. Kenapa? Kita kalau udah pegang handphone, kemudian menjawab, kemudian komentar, bisa 1 jam kita hanya pegang handphone dan sebetulnya tidak terlalu penting. Sehingga saya juga mohon maaf, mungkin teman-teman yang sering ini saya juga tidak bisa komentar langsung. Saya bilang ya tolong dijapri aja kalau memang penting, atau ditelepon aja kalau memang penting. Dan kalau itu saya anggap penting ya saya akan langsung jawab. Betul. Jadi saya mohon maaf tidak bisa langsung selalu langsung nggak fast bisa. respon kalau kita bilang ya. Kita nggak bisa Kak, karena apa? Pekerjaan ringan sambil tiduran hahaha. Tapi wasting time yang luar biasa. Ya betul. Dan jangan sampai ya Bu ya, gadget ini kan tujuannya juga mendekatkan yang jauh. Jangan sampai malah karena gadget menjauhkan yang dekat, dan yang jauh gak apa-apa sih kalau dekat ya Bu ya. Tapi jangan sampai mendekatkan, menjauhkan yang dekat. Karena kadang-kadang kita sibuk sama HP-nya sendiri, justru menghiraukan orangnya di sekitar kita. Betul sekali. Betul ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Hera. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Luar biasa Bu Hera sharingnya hari ini. Dan Ibu, mungkin sebelum nanti kita akan akhiri perbincangan kita siang hari ini Bu Hera, mungkin ada Bu sedikit yang mau disampaikan kepada seluruh partisipan, sahabat Kominfo yang juga bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi di era Society 5.0 ini kita kan sudah masuk ke teknologi yang luar biasa. Jadi jangan sampai teknologi itu yang kemudian membelenggu kita, tapi kita manfaatkan teknologi, kita harus mampu berkomunikasi dengan manusia secara baik dan berkomunikasi alat secukupnya. Sehingga bisa benar-benar hidup kita itu bermakna dan tidak terjebak untuk hal-hal yang menurut catatan itu nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita itu menyebar luaskan hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita membicarakan orang lain dari sisi negatifnya tanpa ada keinginan untuk memperbaiki. Tapi kalau memang kita itu, dia negatifnya seperti ini, saya akan memperbaiki, itu silahkan. Tapi kalau hanya untuk dibicarakan, itu saya kira hadirin banyak juga yang ibu-ibu ya, meskipun bapak-bapak juga sering sih juga membicarakan orang lain, tetapi jangan sampai kita melipat gandakan hal-hal yang negatif. Tapi saya tadi closingnya adalah buatlah lingkaran malaikat. Lingkaran malaikatnya bisa manusia, bisa alat. Jadi kita itu saat ini sangat bahagia kalau punya orang terdekat. Masak sudah ada mewakili tukang masak. Kita mau jalan sudah diwakili yang nyopir. Kita mau bersih-bersih rumah sudah ada yang mewakili. Ini kan bantuan-bantuan yang saya kira kita bisa ciptakan seperti itu kan ibaratnya. Jadi kita kayak, wah ternyata hidup itu enak sekali. Tapi kalau apa-apa alat, ya akhirnya hang satu udah masalah besar. Jadi saya kira itu yang kata kunci saya,
menjadi pribadi komunikatif dengan menciptakan lingkaran malaikat. Terima kasih Bu Hera, luar biasa sekali sharing kita hari ini, menjadi pribadi yang komunikatif dengan menciptakan lingkaran malaikat. Wah, kata kunci kita hari ini ya. Jadi siapkah Anda untuk menjadi pribadi komunikatif? Anda harus siap menciptakan terlebih dahulu lingkaran malaikat. Terima kasih sekali lagi Ibu Hera, dan mohon berkenan Ibu untuk tetap tinggal terlebih dahulu di tempat, karena pada kesempatan kali ini kami juga akan menyerahkan plakat sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini Bu Hera. Dan karena acara kita kali ini secara virtual Ibu, maka plakat akan kami serahkan juga secara virtual. Mohon diterima ya Bu Hera. Baik, terima kasih untuk Mbak sharingnya Ari. kali ini. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Iya, ini dia sebuah plakat kenang-kenangan Ibu dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kominfo, dan juga pastinya dari Bakti sebagai bentuk apresiasi untuk Ibu Herawati Widodo yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini dan menyampaikan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun pribadi yang komunikatif. Sekali lagi bukan hanya sekedar merangkai kata, tapi juga banyak sekali nilai-nilai yang harus kita perhatikan, 5 aspek termasuk juga salah satunya ketuhanan yang menjadi penentu bagaimana kita bisa menjadi insan yang berhasil membangun komunikasi dan juga pasti menjadi insan yang bisa menjadi pribadi yang komunikatif. Terima kasih sekali lagi Ibu Hera untuk sharingnya hari ini. Semoga lain kesempatan Ibu kita boleh kembali berdiskusi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Hera. Dan sebelum kita akhiri rangkaian acara pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak terlebih dahulu kepada seluruh partisipan dan juga Ibu Hera pastinya untuk boleh berfoto bersama secara virtual. Jadi silakan Bapak Ibu, partisipan seluruh sahabat Kominfo, boleh dibuka terlebih dahulu videonya. Kita akan berfoto bersama dan nantinya saya juga akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi mohon jangan kemana-mana terlebih dahulu, ada beberapa pengumuman dan kita akan berfoto bersama. Ya, baik, boleh berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu sekalian, para sahabat Kominfo. Senyum yang paling ganteng, yang paling cantik untuk semangat kita siang hari ini. Sudah siap? Kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Baik, sekali lagi boleh next partisipan berikutnya. Karena sekali lagi 500 partisipan bergabung hari ini. 3, 2, 1. Terima kasih, luar biasa. Berikutnya masih banyak partisipan berikutnya. Kita akan mulai hitung kembali. Sudah siap? 3, 2, 1. Luar biasa. Kita berikan kesempatan lagi untuk partisipan berikutnya. 3, 2, 1. Iya. Lanjut lagi. Masih ada berikutnya. Oke, 2 terakhir. Silakan berikan senyum terbaiknya. Bapak Ibu semua, 3, 2, 1. Wow. Oke, last but not least, terakhir. Boleh berikan senyum terbaiknya. Kita mulai. 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Cukup? Cukup, baik, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Luar biasa sekali Ibu Hera, diskusi kita hari ini sangat luar biasa. Dan pastinya semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini boleh membawa kebaikan bagi kita semuanya. Dan juga pastinya bisa membantu seluruh partisipan dalam membangun insan pribadi yang mampu membangun komunikasi efektif. Terima kasih sekali lagi Ibu Hera untuk sharingnya hari ini. Dan sebelumnya hadirin sekalian, perlu saya sampaikan beberapa pengumuman bahwa nantinya hadirin sekalian, panitia akan menyampaikan sertifikat, memberikan sertifikat bagi partisipan yang gabung pada kesempatan kali ini. Nantinya hadirin sekalian, Anda dapat mendownload, mengunduh e-sertifikat melalui link yang akan dikirimkan melalui email Anda masing-masing. Dan e-sertifikat nantinya dapat didownload
sampai dengan tanggal 20 September 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para penanya yang terpilih, sekali lagi panitia telah menyiapkan souvenir yang akan dikirim ke alamat Anda masing-masing. Dan hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara webinar nasional menjadi pribadi komunikatif pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara webinar yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan juga teristimewa bagi seluruh partisipan yang telah bergabung yang hadir dari seluruh penjuru di Indonesia. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Dan hadirin sekalian, semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, terlebih dalam membangun citra diri menjadi pribadi yang berkompetensi dan pastinya mampu beradaptasi di era digitalisasi, salah satunya melalui kemampuan berkomunikasi. Terima kasih Bu Hera sekali lagi, dan saya pribadi mohon maaf apabila berat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jaga jarak, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam webinar berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Nabila Arin, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hera Widodo yang telah bersedia mengisi acara webinar ini untuk berbagai ilmu kepada kita semua.